Di studio kami di Pro 1 RRI Padang, saya akan sapa dan juga perkenalkan untuk Anda pendengar yang pertama. Ini dia ada Dr. Haji Firdaus MHI selaku Dekan Fakultas Agama Islam dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Kita coba sapa dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kabar baik ya Ustadz ya. Alhamdulillah, sekarang digandeng dengan anak muda sesuai dengan bidangnya. Sesuai dengan topik bahasan juga begitu ya Ustadz ya. Jadi lebih percaya diri dan lebih semangat. Oke, baik. Ini juga kita sapa dan saya perkenalkan untuk Anda pendengar narasumber kita yang berikutnya ada Bang Al-Fajri Eskom selaku operator dan informasi teknologi dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Fajri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kabar baik ya Bang Fajri ya. Alhamdulillah baik. Iya, pendengar sekali lagi kami informasikan kepada Anda bisa ikut bergabung bersama kami melalui telepon di 812878 atau bisa juga melalui WhatsApp kami pendengar di 081166669975. Baik. Pendengar, sepertinya kita harus dengarkan dulu ini ya, sedikit pengantar terkait bahasan kita dari para narasumber kita, yaitu terkait bijak dalam pemanfaatan informasi dan teknologi. Ini saya mulai dulu dari Ustadz Firdaus. Ya. Silakan Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang berbahagia, dalam program religi pagi ini membahas ya tentang keberadaan informasi dan teknologi digunakan dengan bijak, artinya bermanfaat bagi yang bersangkutan, lingkungan, dan lebih luas lagi tentunya. Sehingga kemajuan demi kemajuan membawa faedah, karena kehadiran manusia di muka bumi itu sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah sekaligus. Sebagai hamba Allah harus dengan segala ketaatan, dengan ibadah yang telah ditetapkan. Bahkan semua aktivitas itu bernilai ibadah atau amal saleh. Nah, sebagai khalifah harus membuat bumi ini cerah, indah, lestari, sehingga dirasakan bahwa Islam itu selalu membawa kemajuan dan disyukuri. Nah, sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ya menyatu informasi dan teknologi. Bagaimana dia senyum, bagaimana dia berpakaian, orang baca sehingga berkembang berita tentang Rasulullah sehingga dia menjadi suri tauladan yang sempurna. Memang salah satu contoh gitu, kalau dia berhadapan dengan siapa saja, dia benar-benar menyampaikan dengan baik, dihiasi dengan wajah yang senyum, dan orang yang lawan bicaranya itu ditatap dengan penuh perhatian sehingga lawan bicara itu mendapatkan informasi yang total dan dengan senang hati itu ya. Nah, jadi ada sumber inspirasi. Nah, tidak semua orang bisa seperti itu. Untuk memudahkan, alhamdulillah sekarang ada banyak kemajuan ya, kehadiran radio, televisi, terus berbagai perkembangan sekarang dengan gadget, komputer itu ya luar biasa. Nah, bagaimana ini bisa digunakan dengan baik? Karena pada awalnya itu untuk memudahkan segala urusan, hasil kerja yang maksimal itu bisa diraih dengan baik. Nah, oleh sebab itu bagaimana kita arif dan bijaksana menggunakannya, tentu bagusnya kita mengenal apa itu informasi teknologi. Dasar-dasar ini harus dimiliki. Sebenarnya ya secara garis besar sudah paham. Ada mobil, ada pesawat ini, ada media-media yang dimiliki, semuanya serba cepat. Terus
bagaimana bijaknya. Mari kita kenal dulu dasar-dasar atau ya hal-hal yang penting tentang informasi dan teknologi ini secara akademik lah. Oleh sebab itu saya dengan senang hati dan bergembira bersama dengan Al-Fajri, sarjana komputer. Mungkin itu dulu sebagai pengantar, dikembalikan pada Tito. Iya, baik. Terima kasih Ustadz. Ini saya bergeser ya. Mungkin Bang Fajri juga ingin menambahkan ini sedikit. Silakan, Bang Fajri. Terima kasih, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat hadir di studio ini dengan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Terima kasih kepada Pak Tito yang beri kesempatan. Perkenalkan, nama saya Al-Fajri selaku operator dan IT Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Berikut saya akan memaparkan tentang bijak dalam informasi dan teknologi, pemanfaatan informasi dan teknologi. Kita semua tahu bahwa ilmu pengetahuan dan ilmu agama sama pentingnya bagi kehidupan manusia. Kedua itu saling mengisi dalam rangka mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Ilmuwan barat Albert Einstein juga mengatakan ilmu tanpa agama buta dan agama tanpa ilmu dalam lumpuh. Ilmu tanpa dilandasi dengan agama akan buta, dan agama tanpa dilandasi dengan ilmu akan menjadi lumpuh. Pendapat ini sangat penting untuk umat beragama, karena ilmu pengetahuan yang dikuasai dengan baik akan menjadi manfaat bagi umat manusia. Berkat adanya tuntunan agama, dalam hal ini akan menjadi pelita yang menerangi pemanfaatan ilmu pengetahuan bagi kesejahteraan umat manusia. Dalam Al-Quran, surat Al-Alaq ayat 1-5, Tuhan telah mengisyaratkan agar manusia mau belajar menguasai ilmu pengetahuan. Perintah itu yang berbunyi, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan, dan Dia menciptakan manusia dari segumpal darah, dan bacalah dari Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajari manusia dengan perantaran kalam. Dia mengajari manusia apa yang belum diketahuinya. Dan sepenggalan surat Al-Isra ayat ke-85, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Dari sini kita melihat ilmu pengetahuan itu wajib dituntut oleh manusia, akan tetapi ada batasnya dan tidak boleh bersifat sombong, karena Allah telah memberi syarat. Karena ilmu itu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Mengenai informasi dan teknologi untuk zaman sekarang, kita mungkin tidak lepas yang namanya gadget atau smartphone. Dampak positif dari smartphone ini sangat banyak sekali, dari sosial media, bertemu sahabat-sahabat lama, dan menyampaikan informasi yang baik itu informasi suka maupun duka, sangat positif lah kalau untuk dampak positifnya. Tapi akan tidak lupa kita untuk dampak negatif untuk dari smartphone ini, baik itu manusia bisa bersifat individualisme dan kurangnya kehidupan sosial untuk bertemu sahabat-sahabat yang terdekat. Jadi generasi muda saat sekarang ini lebih mementingkan teman-teman yang di sosial media yang jauh, padahal di sekitar
mereka lupa untuk bersilaturahmi. Untuk pemakaian gadget juga sebenarnya telah diatur di bagian ilmu parenting atau ilmu anak. Mantan asisten deputi pelindungan anak yang Ciput Eka Purwianti menyatakan pelaku orang tua yang kerap menyodorkan ponsel kepada anaknya yang masih kecil. Beliau mengaku bahwa anak yang bermain HP tidak didampingi oleh orang tua akan berpotensi yang jadi anak asosial. Pasalnya anak yang seharusnya berkembang malah terlalu asik dengan kecanduan ponsel. Oleh sebab itu memberi ponsel pada anak tidak dapat dianggap sepele. Pendiri perusahaan raksasa teknologi yaitu Bill Gates mengungkapkan bahwa dirinya menentukan batasan umur penggunaan ponsel sebelum anaknya diperbolehkan mempunyai smartphone. Bill Gates mengatakan ketika anaknya tidak diizinkan menggunakan ponsel pintar ini sebelum menginjak usia 14 tahun. Perkataan Bill Gates ini yaitu kami sering menetapkan waktu penggunaan smartphone dan dalam kasus mereka itu membantu mereka untuk tidur pada jam yang wajar. Dan juga mengatakan bahwa anak-anak boleh main HP jika keperluan belajar dan mengerjakan PR. Anak-anak Bill Gates juga diperbolehkan menggunakan ponsel ketika sedang bersama keluarga dengan syarat tidak mengganggu perkumpulan dengan keluarga. Dan banyak juga kita lihat pesan-pesan moral di televisi. Ada iklan yang tampil di televisi yaitu dari media Thailand ya. Anak yang umurnya di bawah 14 tahun tidak diizinkan membeli smartphone di toko smartphone. Sebenarnya menurut media barat, anak berusia dini sebenarnya tidak butuh ponsel pintar. Sedangkan bagi anak-anak berusia 4-6 tahun, ponsel bisa memberi dampak buruk bagi mereka. Pasalnya otak mereka sedang berkembang dan ponsel bisa mengganggu keterampilan sosialnya. Sementara usia 7-9 tahun, otak anak masih berkembang dengan bagus. Kehadiran ponsel akan berdampak bagi kurang baik dan perkembangan otak mereka. Pada usia dini, anak masih belum membutuhkan HP. Para pengamat menyarankan agar diperbolehkan memiliki ponsel pada usia 10 hingga 12 tahun. Itu pun mereka agar bisa menelepon ayah dan ibunya. Pada umur ini akses internet pun sebaiknya tidak diberikan. Jadi di sini dari beberapa referensi kita melihat bahwasanya kalau untuk memakai smartphone memang untuk usia 14 tahun ke bawah itu memang tidak diperbolehkan. Karena smartphone atau ponsel pintar, handphone sekarang dengan handphone yang keluarannya di bawah tahun 2005 ya Pak Tito, itu sangat jauh berbeda. Sekarang handphone namanya smartphone untuk mengakses internet, kalau udah masuk ke internet itu tidak ada filternya lagi. Baik itu media sosial, apalah yang dinamakan YouTube atau TikTok atau Facebook segala macam, itu tidak ada filternya lagi. Dan anak-anak sekarang pun sangat pintar untuk mencari, walaupun sudah di blok situsnya oleh pemerintah, apapun namanya, dia bisa mencari untuk membobol untuk masuk ke situs tersebut. Jadi untuk pemakaian smartphone pada anak-anak yang umurnya di bawah 14 tahun itu sangat berdampak negatif untuk kehidupan sosial, perkembangan otak dan sebagainya. Mungkin ada beberapa juga dampak positif, tapi itu membutuhkan pengawasan lebih ketat dari orang tua ya lagi. Ya mungkin sekian penjelasannya
Singkatnya Pak itu ya. Baik. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bang Fadri. Ustadz, terima kasih banyak. Ini kita coba terima telepon ya Bang Fadri, Ustadz. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung, telepon, WhatsApp. Kita coba sapa penelpon dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum.